dulu. Oke, kita akan menguji untuk data uji beda ya. Uji beda di sini ada independent test, ada parity test ya. Nah, kita akan klik file, open data, kita import data, kemudian klik Excel, ya, independent test. Oke, di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik variable view. Nah, kita akan membuat labeling ya. 1 untuk kategori sehat dan 2 untuk kategori bangkrut. Oke, di dalam view labeling ini kita buat angka 1 untuk sehat. Kemudian klik Add. 2 untuk bangkrut, atau boleh 1 bangkrut, 0 sehat, suka-suka aja ya untuk labelingnya. Oh sorry. Oke, add, kemudian oke. Nah, berikutnya kembali ke data view. Kita bisa di sini klik value label ya, kalau mau lihat ini sehat, ini bangkrut, atau bisa kita kembalikan. Ini adalah 1 dan 2. Nah, setelah itu kita analyze. Ini adalah uji independent test ya. Kemudian klik compare means. Kemudian kelihatan independent sample test. Dika, kelihatan Dika? Kamu ada uji beda ya, sama Adit juga uji beda ya. Nanti kalau Adit itu membandingkan saat COVID ya dan saat sebelum COVID. Berarti parity test ya. Dika juga sama. Kalau ini independent sample test. Oke, kemudian kita masukkan ROA ke test variabel. Kemudian klik di grup variabelnya. Kelompok perusahaan masuk grouping. Define grupnya. Ini untuk kategori sehat. 2 untuk kategori bangkrut. Oke, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini terlihat ada sampelnya 12 ya, perusahaan sehat dan 12 perusahaan bangkrut. Nilai rata-rata return on asset untuk perusahaan yang sehat itu 0,18, berarti ada 18,35%. Untuk yang bangkrut itu 0,001, berarti 0,1%. Ya, nilai rata-ratanya jelas perbedaannya sangat signifikan. Nah, inilah yang nanti diuji beda sama Adit dan Dika ya. Tapi nanti yang pakai parity test. Nah, sekarang kita lihat di independent sample test ya. Nilai signifikansinya adalah 0,012 untuk yang Levens. Nah, kemudian di sini ada 2, ROA-nya equal variant assume dan equal variant not assume. Apa bedanya? Kelihatan nggak, Dika? Dua-duanya signifikan, tapi mana yang kita ambil? Nah, ketika kita untuk menentukan independent sample test ini ada 2 tahapan analisis yang harus dilakukan.
Yang pertama adalah menguji terlebih dahulu asumsi apakah varians populasi dari kedua sampel tersebut sama. Nah, ini disebut equal variance assumption ataukah berbeda. Ini yang equal variance not assumed, ya. Dengan melihat nilai Levens test. Oke, ini nilai Levens testnya, ya. Ya, kelihatan nggak Levens test yang saya buletin di kursor? Nah, dengan cara merumuskan hipotesis dengan rule of thumb sebagai berikut, ya. Jika varians populasi keuntungan perusahaan sehat dan perusahaan bangkrut adalah sama, itu berarti H0. HA-nya, varians populasi keuntungan perusahaan sehat dan perusahaan bangkrut adalah berbeda. Dengan pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi, nah Levens test for equality of variance-nya di atas 0,05 berarti menggunakan varians same, ya. Tapi jika signifikansinya sebaliknya di bawah 0,05, ini hasilnya adalah di bawah 0,05, maka H0 ini ditolak, artinya variansnya berbeda. Berarti kita menggunakan yang mana? Ya, terdapat dari output SPSS ini, F hitung dari Levens testnya sebesar 7,521 dengan nilai signifikansi 0,012. Karena nilai signifikansi seperti yang tadi saya bilang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak, ya, atau HA yang diterima, ya. Atau kesimpulannya populasi keuntungan perusahaan sehat dan perusahaan bangkrut adalah berbeda. Berarti yang kedua ini pakai equal variance not assumed, ya. Pakai yang kedua, baris yang kedua ini adalah signifikan. Oke, artinya apa? Artinya terdapat perbedaan signifikan profitabilitas atau kinerja keuangan perusahaan sehat dan bangkrut. Karena nilainya positif, karena nilai tes statistiknya positif, berarti perusahaan, ya, atau profitabilitas perusahaan sehat lebih besar dibandingkan profitabilitas atau kinerja keuangan perusahaan bangkrut. Jadi hasil pengujian hipotesisnya itu. Nah, kalau misalkan mau ditanya, Bu, rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya bisa seperti ini. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas atau kinerja keuangan perusahaan sehat dengan perusahaan bangkrut? Nah, hipotesisnya terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sehat dengan perusahaan bangkrut. Kalau kita mengarah kepada hipotesis arah positif, berarti rumusan masalahnya, apakah kinerja keuangan perusahaan sehat lebih baik atau lebih besar dibandingkan perusahaan bangkrut? Maka hipotesisnya kinerja keuangan perusahaan sehat lebih tinggi dibandingkan kinerja perusahaan bangkrut. Nah, ternyata hasil pengujian hipotesisnya diterima, di mana kinerja keuangan perusahaan sehat lebih tinggi dibandingkan kinerja perusahaan bangkrut. Ya, paham tidak? Intinya lihat aja ini ya, lihat nilai signifikansi. Yang pertama dituju adalah lihat ini, di antara dua. Ya, apakah dengan varians yang sama atau varians yang tidak sama. Kalau dua-duanya positif nggak masalah. Ya, dua-duanya signifikan nggak masalah. Tinggal nanti menentukan variansnya yang mana dilihat dari Levens test. Ya, kalau misalkan signifikansi Levens test pasti yang dipilih adalah yang bawah. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 berarti pakai yang ini. Yang atas. Paham, Dika? Adit? Jadi fokus di signifikansi ini aja ya, untuk menguji beda. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan menguji beda untuk paired sample t-test atau uji beda sampel yang berhubungan. Nah, ini biasanya sebelum dan sesudah ya, atau pada saat COVID dan pada saat sebelum COVID. Ini untuk sampel yang berhubungan. Kalau untuk sampel yang tidak berhubungan tadi, perusahaan bangkrut dengan perusahaan sehat, itu adalah perusahaan yang berbeda. Kita bicara
dua perusahaan yang berbeda. Tapi kalau kita membandingkan paired simple t-test, itu sampelnya berhubungan. Sampel yang kita pakai sama. Ya sama-sama menggunakan provinsi, misalkan terkait dengan DAU Provinsi Kalimantan sebelum dan saat pandemi, ya. Oke, kita mencoba kembali ke data. Kita open untuk paired sample t-test, data, kita klik di sini Excel, kemudian paired sample t-test. Oke. Nah, ini ada EBIT sebelum, earning before interest tax, atau kinerja sebelum COVID misalkan ya, dan EBIT sesudah COVID misalkan, atau EBIT sebelum merger dan EBIT sesudah merger. Artinya ini eventnya berbeda, tetapi sampelnya sama. Perusahaan-perusahaan itu juga, itu disebut paired simple test. Oke, kemudian kita klik analyze. Kemudian compares mean, masih di compares mean. Kemudian paired sample t-test. Oke, terlihat tampilan ini ya. Tinggal kita masukkan. Untuk EBIT sebelum pada kotak variabel 1 di sini ya. Masukkan. Kemudian EBIT sesudah itu di variabel 2. Kalau sudah, kita lihat optionnya. Exclude, klik OK. Udah itu aja. Ini lebih simple dibandingkan uji independent t-test ya. Nah, sekarang kita lihat EBIT sebelum COVID misalkan 7360, EBIT sesudah 7720. Atau misalkan ini EBIT sebelum krisis, ini EBIT sesudah krisis. Nah, kemudian kita lihat signifikansinya. Signifikansinya adalah signifikan di bawah 0,05 dengan nilai rata-rata minus 3,6 ya. Jadi EBIT perusahaan sebelum COVID misalkan ya sebesar 73,6 triliun misalkan. Sementara rata-rata EBIT setelah COVID itu 77,2 triliun. Nah, nilai signifikansinya 0,000 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan earning before interest tax atau laba sebelum bunga dan pajak sebelum COVID dan sesudah COVID. Udah selesai itu aja. Ya, artinya EBIT sesudah COVID lebih besar atau EBIT sebelum COVID lebih kecil dibandingkan EBIT sesudah COVID. Nilai minnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena EBIT sebelum lebih kecil dibandingkan EBIT sesudah. Kalau kita tukar yang sesudahnya di atas sebelumnya di bawah, minnya pasti positif. Ya, artinya EBIT sesudah lebih besar dibandingkan EBIT sebelum, sama aja sih sebetulnya. Dan apakah signifikan perbedaannya? Yes, signifikan. Kenapa? Karena signifikansinya di bawah 0,05. Jadi kalau misalkan punya Adit, punya Dika, ini yang dipakai. Paham? Ada pertanyaan? Oke, saya lihat dulu data Dika ya. Variabelnya 0. Ya, mesti dieliminasi dulu ya. Kalau data-data yang banyak yang 0. Berarti belum bisa diolah. Nah, nanti Dika misalkan atau Adit, jangan satu-satu uji bedanya ya. Kalau misalkan dia ada DAU, ya DAK, itu langsung aja dimasukin aja semua.
Atau boleh kalau mau satu-satu boleh. EBIT sebelum, EBIT sesudah, terus di sini tambah lagi apa ya? Dideretin aja ke kanan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pembahasan SPSS lainnya karena banyak yang tidak